Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Meterai Tuhan dan Terhadap Binatang bahagian yang kedua. Dan untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi tajuk Sekolah Sabat kita, Meterai Tuhan dan Tanda Binatang, bahagian yang kedua. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah, sekali lagi, seperti dalam pelajaran yang ke-11, apa meterai Tuhan itu, dan apa tanda binatang, apa pilihan kita? Kita teruskan. Dan bacaan Alkitab ada baiknya kita baca ya seperti yang tertera di screen Anda dan saya. Ayat hafalan Wahyu 7 ayat 2 dan 3 mengatakan, "Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Tuhan yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Pendahuluan Sekolah Sabat. Wahyu 13 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang." Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Suatu kemurtadan universal telah dinubuatkan dalam Wahyu. Kuasa politik dan agama akan menggoda semua orang untuk menyembah Satan. Kuasa tersebut akan mengenakan tanda yang tersendiri. Mereka yang menolak tanda itu, yaitu untuk menerima meterai Tuhan, sebaliknya akan dihukum. Oleh itu adalah sangat penting untuk mengetahui bagaimana peristiwa itu akan berlaku dan untuk dapat memahami apa itu tanda dan binatang dan meterai Tuhan. Dan untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih dalam lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang ada di screen Anda dan saya. Kita ke tajuk yang pertama, yaitu luka parah, yaitu jalan menuju kemurtadan. Yang menjadi pertanyaan, apa maksud luka parah ini? Berapa lamakah kuasa ini akan menguasai lanskap agama pada abad-abad sebelumnya? Wahyu 13 ayat 3 mengatakan, "Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu." Nubuatan menyatakan bahwa binatang itu akan mempunyai kuasa selama 42 bulan. Seperti dalam ayat yang kelima Wahyu 13. Wahyu 11 menjelaskan bahwa 42 bulan itu ialah 1260 hari. Pada masa itu, saksi-saksi Tuhan akan bernubuat dengan susah payah, seperti yang tertulis dalam Wahyu 11 ayat 2 hingga 3. Kemudian dalam Wahyu 12, 1260 hari adalah sama dengan satu masa dan 2 masa dan setengah masa. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 12 ayat 6 dan 14. Tempo yang sama yang Daniel nubuatkan untuk penganiayaan umat Tuhan dalam Daniel 7 ayat 25. Nah, mengikuti prinsip Alkitab, hari tahun, kita boleh mentafsirkan 1260 hari sebagai 1260 tahun. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 14 ayat 34. Kemudian Yeskiel 4 ayat 6, Imamat 25:8. Oleh itu, 1260 hari itu berlaku dari 538 Masehi hingga 1798 Masehi. Nah, apa yang terjadi dalam tahun 538 tahun Masehi? Justinian I menghantar tentara ke Rom untuk membebaskan mereka daripada Ostrogot. Dia kemudiannya dilantik sebagai gubernur Paus Rom. Kemudian zaman pertengahan, gereja
Roman Katolik menggunakan kuasa negara untuk menganiaya mereka yang ingin hidup menurut firman Tuhan, seperti Waldensian dan Huguenot. Kemudian 1798 tahun Masehi, Napoleon Bonaparte memerintahkan Jenderal Berthier untuk memenjarakan Paus Pius ke-6 dan membubarkan negara kepausan. Nubuatan ini melampaui peristiwa yang terjadi di sini. Binatang itu telah cedera parah dan kehilangan kuasanya, tetapi dia akan memulihkan kuasanya. Dalam Wahyu 13 ayat 3. Antara 1870 tahun Masehi dan 1929 tahun Masehi, Pop tidak mempunyai sebarang wilayah dan kota Vatikan adalah sebahagian daripada Italia. Nah, pada 11 Februari 1929, Pop Pius yang ke-11 dan Benito Mussolini mewujudkan negara kota Vatikan. Itu maknanya luka itu telah sembuh. Tajuk yang kedua, kemurtadan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang dimaksudkan dengan kemurtadan ini? Siapa yang murtad? Bagaimana ini boleh berlaku? 2 Tesalonika 2:9 hingga 12, khusus dalam ayat yang ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat palsu. Rasul Paulus memberi amaran kepada masyarakat Kristen tentang kemurtadan daripada kebenaran firman Tuhan. Dia bimbang tentang benih-benih kemurtadan yang sudah ada dalam gereja perjanjian baru, yang akan berkembang pada abad-abad yang akan datang sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Injil palsu akan masuk ke dalam gereja, memutarbelitkan firman Tuhan. Setanlah yang berada di belakang kemurtadan ini. Dia adalah manusia durhaka yang sebenar yang ingin meninggikan dirinya di atas segala yang disebut Tuhan dan duduk di bait Tuhan. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Tetapi penipu besar itu bekerja melalui agensi manusia untuk mencapai tujuannya. Ciri-ciri pengenal pastian dalam Daniel dan Wahyu mendedahkan bahwa tanduk kecil dalam Daniel 7, binatang dalam Wahyu 13 dan 14, dan manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2 menggambarkan entiti yang sama. Daniel, Yohanes, dan Paulus mengenal pasti kuasa yang sama ini, yaitu apa? Gereja Roma Lama. Sebagai satu sistem institusi, bukan merujuk kepada anggota gereja itu sendiri, tetapi sistem itu sendiri. Tanduk dalam Daniel 7:25, dia mengucapkan perkataan menentang yang maha tinggi, menganiaya orang kudus, milik yang maha tinggi. Kemudian orang kudus diserahkan ke tangannya satu masa, dua masa, dan setengah masa. Binatang dalam Wahyu 13 ayat 2 hingga 7, naga memberikan kepadanya kekuatan, takhta dan otoritinya yang besar. Diberikan kepadanya mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Dia diberikan kuasa selama 42 bulan lamanya. Diperkenankan melawan dan memerangi dan mengalahkan orang kudus. Kemudian manusia durhaka dalam 2 Tesalonika 2. Dia duduk di bait Allah dan menyatakan diri sebagai Allah. Kedatangan si pendurhaka adalah perbuatan iblis, disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mukjizat-mukjizat palsu. SD Bible Commentary menyatakan begini, perbandingan dengan nubuatan Daniel tentang kuasa menghujat yang menggantikan kuasa Rom pagan, dan dengan gambaran oleh Yohanes tentang binatang seperti harimau bintang, mendedahkan banyak persamaan antara tiga huraian, tanduk kecil, kuasa binatang, dan manusia durhaka. Ini membawa kita kepada kesimpulan bahwa Daniel, Paulus, dan Yohanes bercakap tentang kuasa yang sama, yaitu kepausan. Tajuk yang ketiga, strategi akhir Satan. Apa strategi setan? Bagaimana dia melakukan serangan itu? Wahyu 17 ayat 13. Mereka seia sekata. Kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Nubuatan Wahyu mengenal pasti kuasa binatang itu sebagai orang yang
di bawah naungan kesatuan agama atau politik akan menjadi kuasa yang dipercayai untuk mengisi peranan ini. Terdapat 3 perkara penting yang Yohanes nyatakan dalam petikan ini. Yang pertama, kuasa politik ini mempunyai satu pikiran dan memberikan kuasa dan otoriti mereka kepada binatang itu. Kedua, kuasa politik ini berperang melawan Yesus, anak domba itu. Yang ketiga, dalam perang terakhir bumi, Kristus dan para pengikutnya menang. Binatang itu kalah. Semasa kemurtadan terakhir, binatang merah tua itu yang di atasnya Babylon duduk, bukan binatang dalam Wahyu 13, akan menggunakan kuasa sivil dilambangkan dengan 10 tanduknya untuk memberikan kuasa kepada binatang itu. Wahyu 17. Mereka coba melawan Yesus, anak domba. Walau bagaimanapun mereka akan dikalahkan. Wahyu 17 ayat 14. Nah, bagaimana hal itu akan berlaku? Kita tidak tahu butirannya secara detail. Tetapi dunia akan mencari pemimpin yang boleh membantu mereka dalam krisis terbesar yang pernah berlaku. Kedua-dua pemimpin agama dan politik akan memilih satu pemimpin utama. Tanduk binatang yang durhaka. Patung binatang itu akan mengenakan tanda kesetiaannya. Pada masa krisis besar, apabila seluruh dunia ketakutan, kesakitan, dan bimbang, orang akan terdesak untuk mengharap seseorang untuk membawa kestabilan dan perlindungan. Dalam keadaan seperti inilah, bagaimana kezaliman telah timbul pada masa lalu dan tidak ada sebab untuk berpikir bahwa ia tidak boleh berlaku lagi. Menurut nubuatan, beberapa tragedi akan berlaku pada peristiwa-peristiwa terakhir. Walaupun sukar untuk mengetahui bagaimana semua ini berlaku, dunia telah melihat bagaimana perubahan besar boleh berlaku dengan cepat. Walaupun kita tidak mengetahui butiran tentang perkara yang akan datang, kita perlu bersedia untuk apa saja yang akan berlaku akan datang. Tajuk yang keempat, kemurtadan, yaitu tanda binatang. Apa tanda binatang ini? Bagaimana tanda ini boleh diterima oleh manusia? Dan bagaimana tidak? Wahyu 13 ayat 6 katakan, lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya, dan semua mereka yang diam di sorga. Ada 2 cara untuk menerima tanda binatang itu, seperti dalam Wahyu 13, yaitu pada tangan kanan, yaitu menuruti hukum yang dikuasakan, walaupun kita tidak percaya atau bersetuju dengannya. Kemudian di dahi, tanda di dahi, dengan mempercayai bahwa hukum yang dikuatkuasakan itu atau dikuatkan itu adalah benar. Nah, tanda itu adalah berkaitan dengan penyembahan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 13 ayat 15. Menurut Wahyu 13:17, tanda nama binatang buas itu atau angka namanya. Nama dalam Alkitab mewakili tabiat seseorang itu. Oleh itu, kita perlu memilih antara tabiat, yaitu nama Tuhan, atau tanda binatang. Kuasa dunia akan menguatkuasakan bahwa setiap orang perlu beribadat atau berehat pada hari yang sama untuk mengatasi suatu krisis. Dan hari itu akan ditetapkan oleh Roma. Harinya akan datang dan mungkin lebih cepat daripada yang kita pikirkan. Undang-undang akan diluluskan yang menyekat kebebasan beragama kita. Mereka yang bersungguh-sungguh mengikut firman Tuhan dan memelihara sabat Tuhan yang sebenar akan dilabelkan atau dimeteraikan sebagai menentang perpaduan dan kebaikan bagi masyarakat. Mereka yang menghormati sabat Alkitab akan dikecam sebagai musuh undang-undang dan ketertiban, sebagai meruntuhkan moral masyarakat, menyebabkan anarki dan korupsi, dan membawa penghakiman Tuhan ke atas bumi. Keraguan-raguan mereka yang teliti akan dinyatakan sebagai kedegilan dan penghinaan terhadap pihak berkuasa. Mereka akan dituduh tidak suka kepada kerajaan. Ellen G. White, The Great Controversy, halaman 592. Gereja Roma mendakwa bahwa hari Ahad adalah tanda kuasa gerejanya.
Sudah tentu gereja Katolik mendakwa bahwa perubahan itu adalah perbuatannya dan tindakan itu adalah tanda kekuasaan atau otoriti gerejanya dalam hal-hal keagamaan. The American Catholic Quarterly Review Januari 1883. Tajuk yang terakhir, kelima, ujian Sabat. Mengapa dan bagaimana Sabat menjadi ujian penentu kepada manusia? Wahyu 14 ayat 1 mengatakan, "Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya." Mereka yang menolak tanda binatang itu akan dimeteraikan oleh Tuhan. Mereka akan memiliki nama, yaitu sifat Kristus, karakter Kristus, dan akan menunjukkannya dengan mematuhi perintah-perintahnya. Perintah keempat, yaitu Sabat, menentukan siapa yang kita sembah. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus apabila kita menerima Yesus. Roh Kudus akan memberi kita iman untuk berdiri teguh dalam krisis terakhir. Dia akan membantu kita menerima takhta penyembahan Tuhan yang sejati. Perintah keempat mengandungi 3 unsur meterai yang tulen. Pertama, nama pemeterai, yaitu Tuhan Elohimmu. Keluaran 20 ayat 10. Kedua, gelaran pemeterai, yaitu Tuhan yang menjadikan, Dia pencipta. Kemudian ketiga, wilayah pemeteraian, kawasan kekuasaannya, langit dan bumi, laut dan segala isinya. Keluaran 20 ayat 11. Menurut Wahyu 7 ayat 1 dan 2, meterai Tuhan diletakkan hanya pada dahi kita. Simbolnya itu adalah pikiran kita, penurutan kita, penyembahan. Yesus menghormati kebebasan kita untuk memilih. Dia menjemput kita untuk membiarkan Dia membentuk pikiran kita dengan Roh Kudus-Nya, supaya kita tidak boleh digoyahkan daripada saung iman kita kepada firman Tuhan. Oleh itu, kita memahami bahwa orang yang beriman adalah mereka yang mematuhi perintah-perintah Tuhan dan mempunyai iman Yesus. Termasuk dalam perintah-perintah itu ialah perintah keempat, satu-satunya perintah yang diubah oleh kuasa binatang itu. Pena Inspirasi juga menjelaskan, di antara penduduk bumi yang tersebar di setiap negeri, ada orang yang tidak berlutut menyembah kepada Baal. Seperti binatang-binatang di langit yang hanya muncul pada waktu malam. Orang-orang yang setia ini akan bersinar apabila kegelapan menyelimuti mereka. Dan pada saat kemurtadan yang paling dalam, apabila usaha tertinggi setan dibuat untuk menyebabkan semua orang, baik yang kecil maupun yang besar, kaya dan miskin, bebas dan hamba, menerima di bawah hukuman mati. Tanda kesetiaan kepada hari perhentian palsu. Orang-orang yang setia ini tidak bercela dan tidak berbahaya. Anak-anak Tuhan tanpa celaan akan bersinar seperti cahaya di dunia. Semakin gelap malam, semakin terang mereka akan bersinar. Jadi saudara dari pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, sama seperti meterai Tuhan yang bertentangan dengan tanda binatang itu, kedua-duanya mempunyai satu persamaan. Kedua-duanya tidak berlaku serta-merta. Penerimaan meterai Tuhan berlaku dalam tempo masa di mana pikiran kita setiap hari diselaraskan dengan image Kristus. Ellen White menuliskan, ia adalah hukum kedua-dua sifat intelek dan rohani yang oleh memandang kita menjadi berubah. Pikiran secara beransur-ansur teradaptasi dengan subjek-subjek yang dibenarkan untuk tinggal dalam pikiran. Great Kontroversi halaman 55. Itu adalah penekanan yang diberikan. Jadi saudara, sekian saja pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini. Semoga ringkasan ini boleh menolong kita memahami pelajaran kita sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau hadir di tengah kami, mengajar kami dan memberikan kami hikmat sehingga kami mengerti pelajaran sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.